Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 8 akan membahas sebuah tema yang telah ditentukan pada mata kuliah Masailul Fiqhiyah, yaitu bertemakan istri menuntut cerai tanpa alasan. Sebelum masuk kepada cerita tentang kasus, kami memberikan sebuah pendahuluan atau pengantar, yaitu sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Albani. Al-ma'na at-tahziru min talabit talaqi min duni 'illatin. Amma idza kana hunaka illatun li kaunihi katsiral ma'asi wasyururi li'annahu syakirun لأنه يتهاون بالصلاة في الجماعة أو لا يصلي أو لأنه يظلمها ويؤذيها بضرب بغير حق أو ما أشبه ذلك فهي معذورة تطلب الطلاق. موقع الشيخ ابن باز. Saya akan menjelaskan tentang hadis tersebut, bahwasannya peringatan keras bagi wanita agar tidak meminta cerai tanpa sebab. Disebutkan adapun jika ada sebab seperti suaminya banyak maksiat dan amalan buruk, suka mabuk, tidak menjaga sholat berjamaah, tidak sholat, menzolimi dan menyakiti istri tanpa alasan yang benar, atau berbuat perbuatan dosa yang lain, maka istri memiliki alasan untuk meminta cerai. Dan tidak boleh bagi istri untuk tetap bersama suami yang tidak sholat, karena orang yang meninggalkan sholat menjadi kafir. Maka wajib bagi istri untuk menjauh dari suaminya dan minta cerai. Kalau suaminya tidak mau menceraikan, maka hendaklah ia mengurus cerai di pengadilan, karena tidak boleh ia bersama suami yang tidak sholat. Jadi maksudnya hadis tersebut ini bahwasannya hadis ini mutlak haram bagi seorang istri memfasak tanpa ilat, yaitu mencerai tanpa sebuah alasan kayak gitu, kecuali ada sebabnya, dan sebabnya itu pun ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari kasus-kasus hadis yang di atas telah disebutkan oleh saudara Dafa, yaitu kasus yang terjadi pada saat ini ialah ada sebuah kasus yang terdapat di KUA Sungai Raya Dalam bahwa si istri ingin bercerai bersama suaminya, tapi mereka tidak ada alasan untuk bercerai. Sedangkan dalam hukum, kasus perceraian harus ada titik permasalahan. Contohnya yaitu seperti melaksanakan kekerasan kepada sang istri atau selingkuh dan lain sebagainya. Nah, baru bisa melakukan cerai, tapi si istri dan suami tersebut alasannya banyak, ingin berpisah saja karena mereka telah sepakat untuk bercerai. Namun demikian, istrinya menginginkan adanya perceraian, maka perbuatan perempuan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, perempuan yang melakukan khulu haram mencium wangian surga. Maka jika wanginya surga saja tidak boleh, apalagi memasuki surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, Uyu mamra'atin sa'altu zawjaha talaqa min khairi ma ba'fin fahramu 'alaiha raihatul jannah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun orang yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada kesalahan, maka haramlah atas perempuan itu wewangian surga. Hadis riwayat Abu Dawud.
Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istri berkhiyar antara bersabar atau bercerai. Nah, apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah terhadap istrinya yang akan datang, maka istri boleh bertahan atas ketidakmampuannya kepada suaminya dan membiayai hidupnya sendiri dengan uangnya ataupun berhutang. Apa yang digunakan oleh istri untuk membiayai dirinya itu menjadi hutang bagi si suami, sehingga menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah si istrinya ini bukan berarti kewajibannya gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu. Telah dijelaskan pada hadis di slide Wahbah Juhaili, Dalil Al-Fiqi Al-Syafi'i Al-Muyassar menjelaskan bahwa Ida asyaros jauju binafaqati jaujatihi fi mustaqbilin sorot dina alaihi wa illam yafridha qadiri kisyairi duyuni al mustaqirat wa dalika in sobarat wa an faqat ala nafsiha min maliha aw mimma iktaradatu. Apabila si suami mampu memberi nafkah, maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa keadaan hakim, ataupun ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari si suaminya, dan istri menafkahi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada si suami. Baiklah, sekian. Selanjutnya, istri menafkahi dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada suaminya. Ketika suami miskin tidak mampu untuk menafkahi istrinya, maka sang istri itu boleh mencari nafkah sendiri, boleh pulang ke rumahnya sendiri, meski hingga malam hari sampai sang suami itu mampu untuk menafkahi istrinya kembali, karena malam hari itu adalah waktu untuk istirahat, bukan waktu untuk bekerja atau mencari nafkah. Jika istri rela dengan kepailitan suaminya, istri tetap memiliki hak untuk menfasak nikahnya setelah itu. Bahkan, jika istri telah mengetahui kemelaratan suami sebelumnya, sebelum diberlangsungkannya perkawinan, jadi istri itu masih mempunyai hak untuk melakukan fasak nikah kepada suaminya. Baiklah, selanjutnya yaitu ketika suami miskin dan tidak mampu menafkahi sang istrinya, maka sang istri tersebut boleh mencari nafkah sendiri, boleh pulang ke rumahnya sendiri meski hingga malam hari sampai sang suami tersebut mampu menafkahinya kembali. Karena di malam hari adalah waktu istirahat, bukan waktu kerja untuk mencari nafkah. Kemudian jika istri rela dengan kepailitan suaminya, istri tetap masih memiliki hak untuk memfasak nikahnya setelah itu. Bahkan jika istri telah mengetahui kemelaratan suami sebelum diberlangsungkannya perkawinan, istri masih memiliki hak untuk melakukannya fasak nikah. Mungkin hanya itu dari kelompok 8 yang dapat kita jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.